podcast Bincang Asa, berbagi cerita, salurkan asa. Halo semuanya, selamat datang dalam podcast Bincang Asa episode pertama. Salam kenal, aku Salhas dari L38 yang akan menemani teman-teman Asa untuk berbincang-bincang dan tentunya dapat menginspirasi lainnya. Pada episode kali ini, teman Asa yang akan membagikan ceritanya merupakan orang-orang yang memiliki mimpi besar, kegigihan, dan juga keberuntungan nih. Karena kami mengundang teman-teman ORDI Indonesia International Student Mobility Awards atau ISMA 2023. Langsung saja kita sapa Andra dan Brian. Halo, 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 halo semua. Oke, mungkin dari aku dulu, kenalin nama aku Bagus Narendra. Kalian bisa panggil aku Andra dari L39. Halo, aku Narendra Brian, biasa dipanggil dengan Brian dan dari L39 juga. Halo guys, apa kabar kalian di semester 4-nya? Ya, begitulah. Gimana, Bay? Luar biasa. Apalagi menuju akhir-akhir, sudah makin begitulah. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat, tetap semangat. Masih dihadapi dengan senyuman lah. Iya, masih. Oke. Di sini kita bakal ngomongin tentang pencapaian kalian yang cukup membawa nama besar TL di kancah per-awardian ISMA yang cukup digembur-gemburkan juga ya. Gimana nih? Mungkin bisa cerita-cerita lah dari pendaftaran sampai sekarang akhirnya mendapatkan kesempatan tersebut atau mungkin sharing-sharing tips. Gimana nih? Langsung aja kali ya aku tanya Andra sama kalian terkait topik ini. Oke, mungkin teman-teman di podcast ini masih awam. Mungkin dari Brian, Andra mau menjelaskan lebih dahulu nggak? Oke, jadi mungkin aku mau jelasin dikit dulu tentang apa itu ISMA ya. Jadi sebenarnya ISMA itu sesuai sama yang dibilang sama Mbak Hasna awalnya, Indonesia International Student Mobility Awards, di mana kalau misalkan kita memang berkesempatan untuk menjadi awardee dari beasiswa ISMA ini, kita tuh berkesempatan gitu buat bisa kuliah di universitas yang memang sudah terafiliasi sama Kemendikbud, itu full dibiayai juga oleh Kemendikbud dan juga LPDP. Jadi selama 1 semester kita kuliah di luar sana, tapi juga nanti selama di sana pun kita juga bakal nggak cuma belajar doang, tapi ikut challenge, terus habis itu juga kayak kayak membaur lah dengan warga-warga sekitar di sana dan benar-benar nge-branding Indonesia ke dunia, dengan harapannya juga mata dunia terhadap pendidikan Indonesia itu juga lebih baik lah ke depannya gitu. Jadi gitu sih. Quite an experience sih harusnya. Semoga aja. Dari Brian nih, mungkin mau nambahin kan dari jawabannya Andra. Iya sih, kalau Mas bisa kesempatan untuk ke universitas di luar negeri itu pastinya asik banget sih. Apalagi ini nggak semena-mana ya universitasnya, ini universitas top di dunia yang pastinya ada rankingan di ranking gitu lah. Jadi ya kesempatan yang sangat once in a lifetime. Jadi kalian juga cukup menganut prinsip YOLO kali ya. Dan di sini kan aku ngeliat dari gambaran yang kalian berikan, berarti ISMA ini bergeng. Berarti kalau ajang-ajang di sini biasanya ada yang namanya persyaratan-persyaratannya. Ada kualifikasi. Mungkin kalian mau ceritain dulu ngerjain apa aja sih buat syarat-syarat, ataukah ada kesusahan yang mungkin membekas dan sangat memberikan kenangan indah atau seperti apa gitu. Mungkin aku ya. Kalau dari persyaratannya ISMA itu yang pasti ada kayak IP harus minimal 3.0 dan ada pernah bahasa Inggris, ikut tes bahasa Inggris itu ada tergantung mau ke univ mana sih, itu berbeda-beda tingkatannya. Tapi dari ITS sendiri juga ada persyaratannya juga sendiri, seperti harus ikut ada sertifikat GCA atau GCW gitu. Itu sih. Mungkin Andra? Mungkin kalau persyaratan-persyaratan yang lain tuh sebetulnya hal-hal yang kayak dokumen-dokumen terkait identitas diri gitu sih. Sama sebetulnya kalau misalkan hal yang mungkin teman-teman teman-teman di sini juga para pendengar tuh pasti tahu, itu tentang esainya. Karena memang pendaftaran buat ISMA itu kayak apa ya?
main topiknya itu selalu tentang gimana sih cara bikin esai yang benar-benar bisa wow dan akhirnya bisa ngebikin kita supaya bisa keterima ke akhirnya ke tahap interviewnya. Dan kalau misalkan Mbak Asna cerita tentang apa pengalaman paling diingatnya, ya ini sih aku bener-bener ngebut esai kayak H-3 baru mulai ngerjain. Jadi bener-bener baru tak masukin Grammarly dan sebagainya gitu. Jadi kayak ya udah aku bener-bener udah langsung nothing tulus lah, udah langsung ngerjain, tak masukin, tak kumpulin. Ternyata masuk sih ke interview. Gitu. Keren sih, 3 hari tapi lolos interview ya nyatanya. Kalau dari Brian sendiri, kesan bikin esai dulu gimana, Brian? Masih aku sana dulu benar-benar H-3 juga kayaknya belum ada perkembangan. Jadi kalau dari ITS kan ada untuk yang tertarik untuk ISMA ya kan harus ke departemen untuk apa minta persetujuannya gitu lah apa namanya ya Surat rekomendasi. ya direkomendasikan oleh departemen gitu kan nanti dari ITSGE yang bikin ada pelatihan gitu yang salah satunya pelatihan untuk esai. Nah itu udah jauh-jauh hari itu sebelum pendaftaran ISMA dibuka sih. Jadi aku ya dari situ udah ada draft lah meskipun itu paling setengah jadi gitu ya. Nah itu baru H-3 aku kembangin lagi terus kayaknya H-2 aku baru minta satu orang loh. Aku minta Ayesha cuma satu orang buat minta apa proofread dan itu waktu itu diminta oleh dari TSG untuk disarankan itu mengumpulin esai itu jam 12 siang meskipun deadline-nya 12 malam karena ya pasti malam-malam udah mepet deadline pada servernya kewalahan pasti susah itu yang submitnya gitu pasti ya kita tahu lah yang UTBK gitu kan ngebut-ngebut gitu ya jadi ya itu aku jam 3 siang belum ngumpulin masih revisi itu yang aku ingat sih jadi ya meskipun ya harus lesson learn harusnya sih ya, jauh dari jauh-jauhan tapi syukur bisa mas. Berarti cukup panas dingin menggugah adrenalin kalian. Tapi kalau boleh tahu emang topik atau mosi yang diminta itu apa sih? Oke, jadi sebenarnya untuk esainya sendiri itu buat semua pendaftar tuh sama, jadi standar. Dan untuk pertanyaannya sendiri itu lebih ke bagaimana general diri kita sebagai salah satu calon awardee ISMA itu bisa ngepaparin gitu loh, kira-kira apa sih yang bakal kita lakuin kalau misalkan nanti kita itu masuk ke sebagai terpilih gitu lah sebagai awardee ISMA, kayak kita mau ngapain di sana, terus habis itu apa yang sekiranya mau kamu lakuin ketika nanti balik ke sini, sama yang paling penting sih ini jujur kayaknya agak lain dibandingkan dengan beasiswa yang lain tuh adalah lebih ke nanyain tentang kesiapan kesehatan sama kesiapan mental. Karena kan ISMA ini kan kayak bener-bener program yang satu semester, teman-teman bener-bener satu semester kita di luar negeri, bener-bener negeri orang dan bener-bener jauh dari keluarga gitu. Jadi makanya itu salah satu pertanyaan yang cukup tricky gitu loh untuk dijawab, karena kan jujur aja gimana sih caranya supaya kamu bisa ngepaparin kalau sebenarnya kamu mungkin ya namanya generasi muda sekarang kan pasti ada lah kayak mental health, depression dan lain sebagainya kan pasti ada, semua kan pasti punya gitu. Tapi bagaimana caranya kamu bisa meyakinkan pihak di ISMA itu kalau misalkan walaupun aku ada ini tapi aku bisa kok nge-tackle-nya, aku tahu kok gimana cara ngeperbaikinya dan lain sebagainya, itu baru nanti akhirnya bisa keterima gitu. Jadi semuanya general kok, tinggal gimana masing-masing orang jawabnya aja sebenarnya gitu. Oke, buat esai ini lumayan juga ya ternyata perjuangan kalian. Tapi kalau boleh tahu, hal apa aja sih yang mau kalian dapatkan atau mau kalian bawain gitu dari program ini? Oke, kalau misalkan kemarin waktu esai sih, yang aku tulis tuh karena kan sebenarnya di 2 univ yang aku pilih, aku tuh pengen banget tahu gimana caranya mereka itu bisa connect as a university ke masyarakat luas. Jadi akhirnya aku nyoba nyari kayak tempat-tempat kayak volunteering, terus habis itu juga society-societies yang ada di sana, misal kayak yang senang bersih-bersih garis pantai di sana kah, atau bersih-bersih sungai dan lain sebagainya. Jadi karena memang aku juga dasarnya di beberapa organisasi yang sebelumnya aku ikutin, kayak aku kan kemarin pasti juga teman-teman tahu kan sebagai anak TL tahu Kamit kan, tahun lalu juga aku ikut Kamit. Terus habis itu juga di TPKH ITS pun aku juga sempat ikut bakti sosialnya karena aku pengabdian masyarakat gitu. Jadi makanya memang yang pengen tak cari adalah gimana bisa as a university student di sana tuh connect to the people di sana. Karena kayaknya kayak
bisa bikin koneksi yang bagus gitu lah antara akademisi di sana sama dengan masyarakat. Dan aku pengennya gimana caranya supaya bisa tak ambil ilmu di sana buat tak implementasiin juga balik di Indonesia gitu sih. Mainly-nya di itu, utamanya di situ. Oke, kalau dari Andra tadi kan ke pengabdian masyarakatnya nih. Kalau dari Brian gimana? Apakah ada hal yang mau dibawakan secara khusus kah? Sama sih ya, kayak pertanyaannya untungnya general, jadi ya yang aku bisa bayangkan itu ya apa yang bawa ke sana ya paling yang satu aku menerima sesuatu yang baru, berarti kan exploring negaranya di sana, ke budaya mereka, bahasa mereka gimana. Tapi juga sebagai ya kita sebagai calon awardee ya nantinya bakal ke luar negeri jadi juga sebagai duta negara Indonesia. Jadi ya mengenalkan budaya, membawakan budaya Indonesia, ya menunjukkan ini loh budaya Indonesia seperti apa, nggak cuma di artsnya gitu, tapi juga mungkin kulinernya, buat yang suka masak, tapi juga ya sikapnya juga ya pasti diperhatikan gitu loh. Sip, menarik nih. Dari kalian udah kepikiran sebegitu matangnya menurutku buat mau ngapain aja di program ini. Ternyata dengan Andra pengalaman ikut dari Kamit kemarin bisa ketagihan dan mau mengimplementasikan lagi di sana. Juga ada Brian yang mau mengenalkan budaya Indonesia. Terus kira-kira untuk milih univnya pasti ada beberapa pertimbangan, entah matkul, budaya, atau mungkin latar belakang lain. Kalau dari kalian seperti apa? Mungkin mau diceritakan? Monggo. Keduluan ya. Kalau aku sih dari dulu banget pengen banget belajar ke Belanda, di Belanda. Soalnya ya ini aku juga jelasin di pas interviewku sih. Waktu itu ditanyain apa kan dikasih 2 pilihan kan, mau ke 2 universitas pilihannya, kok kamu dua-duanya Belanda? Aku bilang ya dulu omku juga kuliah di Belanda, jadi ya aku terinspirasi ke sana. Ya terus ya juga sebagai sebagai mahasiswa TL gitu melihat Belanda juga ya yang kelihatan maju bidang ya ke lingkungannya gitulah, yang sangat aware, dan juga apalagi sebagai negara yang cukup di lowlands gitu kan, yang sangat terancam dengan sea level rising. Jadi dengan engineeringnya ngelihatnya itu kayak terpesona gitu ya, jadi pengen dulu ke Belanda. Kalau masalah pilihan matkul atau university sih aku bener-bener cari yang di Belanda yang bisa aku ambil, apa pilihan matkulnya yang agak cocok ke TL itu apa gitu aja sih. Oke, kalau aku mungkin bakal ngebahas lebih ke sisi teknikal dan real-nya lah. Kalau misalkan terkait pemilihan si negaranya ini tuh kayak gimana. Jujur aja dulu, kalau dari aku pribadi itu memang yang paling awal yang teman-teman juga bisa lakuin dari sekarang adalah coba ngecek list universities yang ada pada tahun ini. Karena memang itu yang aku dan kayaknya Brian dulu juga lah ngelakuin hal yang sama. Jadi dari sana itu bisa lah kalian cek matkul-matkulnya apa aja yang sekiranya itu sesuai gitu loh sama bidang teknik lingkungan juga. Karena memang jujur aja buat kita yang di ITS ini ya, itu memang benar-benar harus guys milih yang matkulnya itu sesuai lah dengan jurusannya kalian. Dan kalian karena TL ya kalian harus di TL juga gitu. Dan setelah dari sana baru kalian tunggu nanti pas waktu pengumuman host university yang tahun depan kira-kira sama apa enggak. Karena jujur aja mbak, dulu itu aku tuh milihnya tuh ke Nanyang di Singapura. Karena memang di sana tuh matkulnya tackling semua. Tahun ini jadi bisnis semua. Jadi makanya itu sesuatu yang benar-benar shift yang benar-benar jauh gitu loh. Dan akhirnya habis aku coba putar otak lagi gitu lah. Dan akhirnya aku memang dari dulu selalu punya sama kayak Brian gitu keinginan untuk belajar di salah satu negara gitu ya, ini Kanada. Nah tapi setelah aku majukan, sama kan tadi kan Brian juga sempat bilang kan, ada yang bilang harus ke dosen wali lah, harus ke TL dulu lah untuk terkait konfirmasi matkul-matkulnya. Nah di sana aku disaranin lah sama dosen waliku buat nyari di tempat lain aja, karena memang teknik lingkungannya yang di Kanada itu gak terlalu cocok lah sama teknik lingkungannya yang ada di ITS gitu. Cari lagi, sebenarnya pilihanku juga salah satunya sempat jatuh ke 20 juga, ke Brian juga. Kayaknya kalau aku milih 20, salah satu dari kita harusnya keket sih. Tapi akhirnya aku milih univ di Canterbury di New Zealand. Dan memang
Bahkan sebenarnya di sana matkul yang tak pilih itu bener-bener PSDA. Kalau teman-teman tahu matkul PSDA, di sana tuh ada Freshwater Resources gitu. Jadi will PSDA-nya juga di sana tuh ada gitu. Makanya aku ambil matkul itu dan ternyata cocok juga sama matkul di TL dan akhirnya ya juga keterima. Sebenarnya kalau dibilang regret atau enggak sih. Karena jujur aja New Zealand juga suatu negara yang bener-bener concern terhadap lingkungan hidupnya tuh gede banget, apalagi sebagai negara yang sama juga kayak kita kan, sama-sama kepulauan dan sama-sama di Ring of Fire. Jadi mereka benar-benar nyoba gitu loh bagaimana mitigasi bencananya bisa bagus dan lain sebagainya gitu sih. Oke, buat SKS-nya berarti kira-kira kalian besok seperti apa ya? Kan matkulnya juga biasanya univ-univ kan pasti beda-beda kan. Terus belum lagi besok kayaknya bakal ada ekivalensi. Karena itu kan karena kalian gak kuliah selama di ITS pasti bakal ada alih kreditnya. Nah, milih matkul mana yang bakal dialih kredit itu dari ISMA apakah ada peraturan tertentu atau dari ITS-nya seperti apa? Bisa diceritakan mungkin Andra and Brian? Mungkin dari kalau ISMA secara programnya memang mengharuskan 20 SKS itu diterima oleh departemen lah. Pokoknya jadi kita selama ikut ISMA itu dapat 20 SKS. Namun untuk pertukaran matkulnya itu ya tergantung dari departemen sendiri. Begitu. Kalau aku misal sejujurnya aku sampai sekarang belum tahu sih nanti matkul yang mau ditukarkan apa gitu. Karena belum terlalu mencocokkan kurikulumnya gitu sih. Karena aku sendiri kan waktu mendaftar ISMA itu memilih 4 matkul ya. Nah ternyata di Twente itu sistemnya ya bloknya ini juga harus sesuatu yang agak harus diantisipasi atau ya dipikirkan lah. Kalau ternyata universitas pilihan kita atau yang kita dapat itu beda sistemnya ya. Sistem blok ini itu jadi kayak satu semester itu dibagi 2 blok ya, setengah semester. Nah, setengah semester ini itu 1 matkul doang. Jadi untuk di Twente aku cuman melakukan atau mengambil 2 matkul. Nah, ini ya berarti 1 matkul setara dengan 10 SKS berarti buat aku gitu. Meskipun ya dilakukan setengah semester, masih perlu dipikirkan lagi sih kalau permasalahan tukar matkulnya. Untung aja univku termasuk yang masih normal, jadi pakai sistem 4 matkul sama yang univ-univ lain juga sih. Cuma kalau dari aku pribadi memang gini, sebenarnya sistemnya itu karena ITS itu memang butuh surat rekomendasi yang benar-benar formal dari wakil rektor nanti ya untuk kita bisa daftar ISMA. Ujung-ujungnya memang kita harus memaparkan gitu Mbak, apa matkul yang bakal kita ambil di sana dan apa matkul tukeran yang kita pengen tuker di teknik lingkungan gitu. Cuma ujung-ujungnya nanti memang setelah kita pendaftaran itu masih harus bikin learning agreement lagi antara kita sama pihak departemen. Mana matkul yang kita ambil di sana dan mana matkul yang memang kita pengen tukar secara SKS gitu. Nah, cuma kan sebenarnya posisinya kita kan juga masih mau masih di rumah-rumah bakal ada penggantian kurikulum lagi kan. Jadi makanya sebenarnya aku sama Mbak ini masih termasuk ya pada keambang-ambing lah, masih bingung juga sebenarnya gimana terkait sistem dari learning agreement sama tukar SKS ini. Tapi sih ujungnya nanti kita bakal tetap FFS-an juga, walaupun mungkin Brian FFS-annya masih di sini sih. Kalau aku kan kayaknya FFS-annya udah sambil di sana online gitu. Jadi karena memang kan waktu berangkat kita berdua juga beda. Jadi ya masih menunggu lagi lah gimana ekivalensinya. Oke. Buat SKS-nya berarti kira-kira kalian besok seperti apa ya? Kan matkulnya juga biasanya univ-univ kan pasti beda-beda kan. Terus belum lagi besok kayaknya bakal ada ekivalensi. Karena itu kan karena kalian gak kuliah selama di ITS pasti bakal ada alih kreditnya. Nah, milih matkul mana yang bakal dialih kredit itu dari ISMA apakah ada peraturan tertentu atau dari ITS-nya seperti apa? Bisa diceritakan mungkin Andra and Brian? Oke, kalau misalkan dari aku sebenarnya apa yang sampai sekarang aku rasain manfaatnya sih, karena sebenarnya kalau dibilang ISMA itu cuma sekedar beasiswa aja itu benar-benar jauh. Jadi ISMA itu benar-benar suatu environment yang pengen awarding-nya ketika masuk sama ketika keluar dari sudah menjalani program ISMA itu 190 derajat berbeda lah.
mereka ngasihin pembekalan, mereka ngasihin challenge yang bikin kita brainstorming dan lain sebagainya, dan mereka tuh kayak bener-bener apa ya, membuat kita itu ngerasa lebih bangga gitu sebagai anak Indonesia yang akhirnya itu bisa berkesempatan gitu untuk akhirnya kuliah ke luar negeri dan bener-bener ngecari insight sebanyak-banyaknya. Terus habis itu mungkin yang aku dapat juga selain itu apa ya, karena kalau dibilang manfaat utamanya mungkin ya memang sebenarnya kan tadi kita sempat ngomongin masalah SKS ya. Jujur aja ada nih, tapi aku nggak mau sebut di mana ya, yang memang dia itu full nggak boleh nuker SKS. Jadi ketika dia keluar ya udah dia nggak ada nuker SKS-nya dia benar-benar kehenti selama di univnya yang di Indonesia, benar-benar nggak dapat apa-apa. Kan itu kan sebenarnya kelihatannya kayak sesuatu yang nggak worth it kan ya. Sebenarnya poin dari ISMA-nya ini sendiri nggak cuma terbatas di SKS doang, tapi kuliah di luar negerinya itu. Kuliah di tempat yang benar-benar apa ya, benar-benar baru, benar-benar bisa bikin experience yang baru, dan akhirnya bisa bikin kita juga lebih apa ya, jadi kayak lebih terimprove juga gitu loh sebagai seorang pelajar. Apalagi kan di lingkup yang baru juga dengan dosen-dosen yang baru, kita benar-benar harus beradaptasi gitu loh, apalagi tinggal di luar juga gitu. Jadi sebenarnya manfaatnya mungkin yang harus di-highlight ya karena itu adalah kesempatan untuk berkuliah di luar negeri itu benar-benar kita berkesempatan untuk berkuliah aja. Teman-teman mungkin ingat pas Gerigi dulu ceritain ya, itu cuma berapa persen gitu dari seluruh rakyat Indonesia yang sekarang lagi berkuliah. Apalagi bisa jadi anak Indonesia yang kuliah. Itu jadi benar-benar hal yang harus benar-benar ditekenin banget terkait kenapa, dan mungkin bisa nge-encourage kalian lah buat bisa terus semangat aja. Iya, agree banget sama Andra. Jadi ya ISMA ini program yang nggak yang bahkan yang belum, kita aja yang belum berangkat udah menerima manfaatnya banget. Dari pelatihannya yang mempersiapkan untuk nanti keluar ke negeri tujuan, tapi juga nggak cuma itu, tapi juga ya masalah kepemimpinan, ya problem solving, managing time management itu udah kerasa dapat banget sih dari pembekalannya itu. Tapi nanti ini juga ya kesempatan untuk belajar di universitas yang top di dunia gitu kan. Itu kesempatan, siapa yang tidak mau ngambil kesempatan itu loh. Kayak itu keren banget, dan juga manfaatnya ya networkingnya itu keren banget gitu lah. Jadi kayak sangat bersyukur banget bisa menjadi salah satu yang bisa mendapatkan, dan semoga ya teman-teman kan bisa merasakan juga gitu. Wow, cukup menarik dengan adanya perbedaan manajemen kurikulum di univ-univ yang berbeda ini. Semoga buat kita semua deh, kalian, kita para pendengar di Bincang Asa bakal dipermudah buat proses ekivalensi dan FRS-nya besok. Oke, next question. Pasti udah ada nih beberapa benefits yang kalian dapetin. Boleh ceritain nggak nih, dapat apa aja sih dari program ISMA ini? Karena siapa tahu di angkatan ISMA tahun depan makin banyak nih yang mendaftar dari TL setelah dengerin podcast ini. Oke, kalau aku mungkin tips ya untuk saya essay dan itu sih interview. Pastikan itu buat aku ya, aku merasakan banget manfaatnya untuk menuliskan jati diriku di dalam esai. Bener-bener di esai dan pertanyaan-pertanyaannya gitu, meskipun mungkin kurang bisa mencerminkan, kurang leluasa gitu lah esainya, tapi pas kalian mendapat mungkin kesempatan untuk interview, kalian bisa lampiaskan di situ gitu, kayak bener-bener masukkan jati diri kalian sih. Itu yang aku benar-benar rasakan, dan merasa beruntung juga sih mendapat interviewer yang benar-benar spesifik membaca gitu dari esaiku, mempertanyakan lagi gitu. Jadi ya benar-benar terasa gitu, pengen tahu apa sebagai aku sebagai peserta ini cocok nggak untuk masuk ISMA itu. Jadi ya begitu sih, put yourself in the essay and interview. Kalau dari aku sebenarnya tips and triknya ya mungkin sebenarnya bakal kurang lebih sama-sama Brian sih, karena emang jujur aja kalau dari yang aku lihat sebenarnya kan mungkin kalau misalkan teman-teman ngelihat misal yang masuk ISMA tuh misalkan harus benar-benar prestasi lah, benar-benar harus punya track record yang bagus, benar-benar ikut di kepanitiaan yang mana aja, lomba yang banyak dan sebagainya. Itu enggak gitu, karena
Jujur aja ISMA itu mencari anak-anak itu yang benar-benar bisa berani gitu loh untuk bisa ngepaparin apa yang benar-benar jadi nilai dari ISMA sendiri sebagai sebuah program gitu. Karena nantinya kan kita kan bakal jadi kita gitu, sesuai yang baik. Jadi sebenarnya memang try to be benar-benar sejujur-jujurnya gitu loh terhadap apa yang memang kalian lakuin selama proses pendaftaran nanti, sama ya tetap tetap utamakan beraninya aja sih buat bisa ngobrol, buat bisa kayak kalau misalkan memang curious ya tanya aja sebagainya gitu. Sama mungkin ada ini sih karena juga itu nge-experience jadi kayak adalah yang role modelku gitu di ITS, karena kebetulan dia juga kayak kakakku di SMA itu tiba-tiba gagal gitu masuk ISMA. Padahal dia tuh bener-bener track recordnya udah bagus banget, udah beson jarum juga dan lain sebagainya gitu. Dan aku ingat waktu itu dia akhirnya bilang kalau misalkan gagal ISMA tuh bukan yang terakhir, dan itu bener gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian mendewakan atau benar-benar mengagung-agungkan ISMA sebagai program, itu juga suatu mindset yang maaf ya kalau dari pandanganku cukup salah gitu. Karena jujur aja langkah kalian tuh nggak berhenti di sini gitu. Bagi yang keterima ISMA mereka dapat tanggung jawab yang lebih besar lagi yang harus mereka beban. Bagi yang nggak keterima ISMA masih banyak lagi peluang-peluang serta wadah-wadah yang bisa kalian ikutin gitu. Jadi sebenarnya nanti kalian benar-benar berusaha semaksimal mungkin yang kalian bisa, dan benar-benar itu tadi yang Brian juga bilang, benar-benar sejati dirinya kalian aja kalian lakuin selama pendaftaran di ISMA. Jadi pastilah bisa buat keterima. Amin, amin. Nice point. Oke. Bener banget. ISMA ini merupakan kesempatan teman-teman untuk mendapatkan pengalaman study abroad yang mana kalian diuji untuk bertahan dan beradaptasi di negeri orang. Dan ya itulah kesempatan kalian untuk mengembangkan diri. Tapi yang jelas, ISMA bukan satu-satunya tempat untuk kalian mengembangkan diri. Masih banyak tempat lain untuk berkembang. Dan yang terpenting, know and love yourself first. Define your target and fight into it. Oke deh, kalau gitu makasih banyak Andra and Brian yang udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di episode kali ini. Aku sebagai host mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Mas Andra dan Mas Brian, untuk hadir di podcast Bincang Asa di sela-sela kesibukannya. Semoga teman-teman Asa bisa mengambil manfaat dari podcast episode pertama kali ini, and stay tune untuk episode selanjutnya. Aku Salsa Hasna, izin pamit dalam podcast Bincang Asa, berbagi cerita, salurkan asa.